Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Beberapa waktu yang lalu, generasi keempat Xiaomi Mi Mix akhirnya resmi dirilis. Dengan teknologi kamera di dalam layar, bisa dibilang menjadi smartphone flagship pertama yang punya desain sempurna, tanpa adanya poni ataupun tompel di layarnya. Dari seri pertamanya ini pun, Mi Mix series memang terkenal dengan desainnya yang unik dan bezel-less pada tiap sisinya. Walau memang generasi pertamanya ini masih punya dagu yang agak tebal. Namun untuk yang pengen nyobain HP flagship Xiaomi yang sekarang udah seharga HP entry, maka inilah saat yang tepat. Waktu awal rilis dulu, harga varian tertinggi bisa mencapai 9 jutaan. Namun kita beli di pasar offline, varian 4/128GB ini cuma seharga 1,7 jutaan aja loh. Masih worth nggak ya kalau untuk dipakai di tahun ini untuk menunjang kebutuhan saat ini? Simak video kali ini sampai habis ya guys. Bicara soal desain, HP 1 jutaan mana sih yang bisa ngasih kualitas premium dengan bahan keramik di bagian belakang hingga framenya ini? Feel premium kelas flagshipnya juga terasa saat digenggam dengan build quality yang solid dan kokoh. Bentuknya yang kotak banget ini juga terlihat unik dan menarik. Cuma emang finishing glossy di bagian belakang ini cukup mudah ninggalin bekas sidik jari. Layar sebesar 6,4 inch-nya ini berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080x2040 pixel. Kualitas layar IPS-nya juga terasa berbeda nih jika dibandingin dengan layar IPS HP entry. Apalagi layarnya ini terasa lebar berkat desainnya yang kotak dan bukan memanjang seperti kebanyakan HP saat ini. Cuma sayang aja sih di bagian audionya belum pakai dual stereo speaker. Akan tetapi kualitas audionya juga nggak begitu mengecewakan. Kurang lebih suara speakernya seperti ini ya guys. Kecepatan sensor sidik jari yang diletakkan di bagian belakangnya ini pun juga memiliki respon yang tidak begitu cepat, namun tetap akurat. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Di bagian kamera, Xiaomi Mi Mix ini hanya memiliki satu kamera utama sebesar 16 MP, berapertur f2.0 yang support face detection autofocus dan SDR. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 5 MP berapertur f2.2 yang diletakkan di bagian kanan bawah. Sekedar tips aja nih kalau mau pakai kamera depannya, lebih optimal kalau posisi HP-nya dibalik aja, biar nggak kelihatan aneh saat video call atau hasil foto selfie-nya. Sedangkan untuk hasil kamera utamanya saya rasa udah lumayan oke nih untuk kebutuhan fotografi saat ini, asalkan dalam kondisi cahaya yang cukup. Dan jangan salah loh ya, HP ini juga bisa merekam video 4K walaupun cuma 30 fps saja. Sayangnya sih fitur Gyro Eyes-nya nggak begitu terasa nih, dan tetap bikin hasil rekaman videonya kurang begitu smooth. Coba deh lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto dan videonya berikut ini. HP ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 821 yang berfabrikasi 14 nanometer dengan clock CPU mencapai 2,35 GHz quad-core yang dipadukan dengan GPU Adreno 530 dengan RAM 4GB LPDDR4 dan internal storage 128GB. Untuk skor pengetesan AnTuTu versi 8 bisa mendapatkan skor 150 ribuan dengan skor CPU di 54 ribuan dan GPU 35 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 355 poin dan multicore 793 poin. Dengan skor benchmark yang terbilang udah kurang powerful ini, tentunya buat jalanin game SD akan terasa berat. Walaupun HP ini tetap masih support buat nginstal game-game tersebut. Seperti game PUBG Mobile bisa buka settingan balance medium atau kalau mau agak enak main di settingan smooth high.
Gameplaynya terasa kurang smooth dan terasa banget untuk frame dropnya. Walaupun untuk touchscreen-nya terasa responsif dan sensor gironya nggak delay, tapi jujur saat tes main game PUBG selama 10 menitan aja udah bikin pusing karena terasa banget frame dropnya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 18% dan suhu panas HP mencapai 41 derajat Celcius. Buat main game terberat kayak Genshin Impact juga settingan defaultnya berada di low. Tapi saat dirubah ke settingan lowest dengan 30 fps, gameplaynya tetap saja terasa untuk frame dropnya. Apalagi saat full efek animasinya ditampilkan ketika mengeluarkan skill saat bertarung melawan monster. Pokoknya kalau emang mau maksain main game ini, settingannya dirubah ke rata kiri 30 fps aja ya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 21% dan suhu panas HP mencapai 42 derajat Celcius. Kalau buat main game kayak Mobile Legends gini masih lumayan enak nih, walau pakai settingan rata kanan. Frame dropnya yang wajar terasa ketika animasi grafisnya muncul dengan maksimal ketika war dan saat tiap hero-nya mengeluarkan skill. Tapi untuk suhu panas HP tetap terasa paling adem nih jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dan suhu panas HP mencapai 39 derajat Celcius. Sepertinya bahan keramiknya ini juga cukup meredam suhu panas HP saat digenggam. Walau terlihat angka suhunya tinggi, namun aslinya di genggaman tangan masih tergolong adem. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 7%. Dan terakhir, saya tes pakai aplikasi PCmark untuk baterai life-nya bisa mencapai 5 jam 44 menit. Yang tergolong sudah mulai boros nih untuk sebuah HP berkapasitas baterai sebesar 4400 mAh yang memiliki fitur fast charging 18 watt. Maklum sih ya, ini HP kan emang udah nongol dari 5 tahun yang lalu. Dan kalau dilihat dari kondisinya yang masih kayak baru gini, bisa jadi ini masih pakai baterai orinya dan belum pernah diganti sama sekali. Kesimpulannya, untuk sebuah HP matan flagship yang kini harganya sudah setara HP entry level, saya rasa HP ini lebih cocok buat koleksi atau HP kedua saja ya. Mengingat daya tahan baterainya yang sudah tidak begitu worth untuk kebutuhan saat ini, jelas HP ini nggak bakal bisa jauh dari colokan charger atau powerbank. Yang jelas buat yang pengen tampil beda dan pengen punya HP yang desainnya unik tapi tetap terlihat mewah, maka Xiaomi Mi Mix ini bisa nih buat jadi pilihan yang tepat. Yang berminat buruan klik link di bawah video ini ya, dijamin gak nyesel deh lihat kondisinya yang masih mulus banget dan kayak HP baru. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.